Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Datun Solang, Sarjana Pertanian. Peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor pokok mahasiswa 25533458. Unit kerja SMK Negeri 1 Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bidang studi agribisnis tanaman. Selanjutnya saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita coba Pak Guru memeriksa dulu kerapian kelas. Ya. Coba lihat-lihat dulu di bawah meja, apa masih ada kertas atau apa, silakan dipungut dan diisikan saja di dalam laci. Taruh dalam di laci meja. Oke, sudah? Sudah? Nah, laki-laki coba berdiri. Oh, nah, coba rapikan dulu pakaian, isi ke mejanya di dalam supaya ketika kita melaksanakan pembelajaran sehat, ya, pikiran jalan. Ini kalau kami jadi luar begini, cuman orang yang pakai jas. Nah, silakan diisi dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu kepada ketua kelas supaya dapat memimpin doa dan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dan agama saya yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Jadi apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sakit. Oh, ada yang sakit? Ya. Oke, jadi adik-adik sekalian, pembelajaran ini memang sangat membosankan. Ya. Tapi jangan salah. Ya. Ketika kita tidak belajar, ketika kita punya cita-cita, punya impian, atau ingin membahagiakan orang tua, terus kita datang ke sekolah cuma main-main. Nah, ini sudah banyak contoh ya di luar. Nah, jadi usahakan adik-adik sekalian, contohlah yang baik. Bisa? Oke, baik. Di sini saya akan mengambil absen dulu ya. Rasti Mokodongan. Oke. Sri Mulyani Gonibala. Mana? Oke. Ilham Mokodin Seho. Oke. Rama Monde. Mondo atau Monde? Oke. Adi Firmansyah. Rafa Mokodompit. Sir Obama. Sakit? Oke. Jen Ginoga. Jane ya? Rahmawati Lakoro. Muhammad Nur Alim Patingki. Raihan Simon.
Aprilia Patingki. Hadir. Salomita Ponto. Kesia Hadir. Julia Alvira Wangka. Ricardo Sembanusa. Hadir. Andika Saputra Bolota. Amelia Rahayu. Hadir. Muhammad Dafil Patingki. Sakit? Oke. Risman? Ada izin keluar, ada acara keluar. Oke. Terima kasih atas informasinya. Jadi adik-adik sekalian, sebentar nanti ketika sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kita akan menjenguk teman kita yang sedang sakit, ya? Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Amelia. Ya, adik-adik dimohon berdiri. Ya, sit saja. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi adik-adik sekalian, kita silakan perhatikan gambar yang ada di slide. Ya. Jadi ini adalah dua gambar yang berbeda, yaitu satu lahan sawah organik, yang kedua adalah lahan sawah anorganik. Nah, di sini apa yang kalian lihat pada gambar sawah organik dan sawah anorganik? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oh, oke. Jadi saya berikan kesempatan kepada adik Amel. Silakan. Lahan anorganik lebih sehat tetapi sulit dirawat karena tidak memakai racun rumput sehingga banyak rumput yang tumbuh di sekitar padi. Sedangkan lahan anorganik atau konvensional lebih mudah diolah karena bersih, tapi bisa mencemari lingkungan dan merusak kualitas padi. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu untuk teman kita. Ya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari adik Amel, perbedaan antara sawah organik dan sawah anorganik. Nah, sawah, ini perlu tambahkan ya, saya tambahkan ya, ini sawah organik, ini kebanyakan pengelolaan sawah organik itu dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu kita. Jadi orang-orang tua dulu itu, orang-orang tua terdahulu kita itu, mereka lebih dominan menggunakan pengolahan sawah organik dibandingkan
anorganik, Pak. Karena apa? Pada zaman dulu itu belum ada yang namanya racun pestisida. Ya, belum ada. Belum ada ini namanya racun Rambo, racun Noxon, DMA, belum ada. Makanya orang-orang tua terdahulu kita itu lebih dominan menggunakan pengelolaan sawah organik. Nah, sawah organik ini di sini jelas ya, bisa dibedakan. Organik ini sawahnya kebanyakan atau hama, ya. Nah, kemudian yang anorganik sawahnya bersih. Nah, karena di situ ketika setelah ditanam padi, ketika timbul rumput, petani sudah melakukan penyemprotan rumput, ya, menggunakan racun DMA, kemudian ada juga yang menggunakan CBA. Kalau sudah dengan Rambo, mati sama-sama dengan padi, ya. Nah, jadi di situ. Nah, jadi mungkin sampai di sini bisa paham ya perbedaan sawah organik dan anorganik atau konvensional. Selanjutnya, di sini ada manfaat lingkungan. Jadi ada manfaat lingkungan dari sawah organik. Manfaat lingkungannya itu apa? Yang pertama, tanah lebih subur dan sehat. Kemudian manfaat kedua, mengurangi pencemaran tanah dan air. Ketiga, menjaga keanekaragaman hayati. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan tahapan penyiapan benih dan lahan padi organik. Nah, kemudian mengidentifikasi bahan dan alat dalam penyiapan tanaman padi organik. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang langkah-langkah penyiapan padi organik. Dan yang keempat, melakukan praktik penyiapan benih dan persemaian padi secara berkelompok. Oke, jadi alur pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran melalui diskusi dan presentasi. Nanti sebentar akan adik-adik laksanakan. Nah, ini adalah inti materi. Apa itu pertanian organik? Jadi pertanian organik itu adalah sistem pertanian tanpa bahan kimia buatan, sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ketika sawah menggunakan padi organik menggunakan pestisida dan yang tidak menggunakan pestisida. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, dan pestisida nabati. Ada yang tahu kompos? Kompos, pupuk kompos, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat gilingan padi sini? Ada. Nah, ketika konga dari gilingan padi dibuang, dibakar, itu akan jadi kompos. Ya, itu namanya sekam padi. Itu adalah pupuk. Oke. Yang kedua adalah pupuk kandang. Nah, siapa yang pernah dengar pupuk kandang? Nah, apa? Tai kambing, apa lagi? Tai sapi. Oke. Jadi itu pupuk kandang itu adalah kotoran hewan. Nah, jadi kotoran-kotoran hewan ini yang nanti akan digunakan pada proses penyiapan penanaman padi organik. Ya. Kemudian ramah lingkungan pestisida nabati. Jadi pestisida nabati ini adalah tumbuh-tumbuhan yang diolah untuk misalnya sama dengan daun pepaya. Pernah lihat daun pepaya toh? Nah, itu daun pepaya itu manfaatnya banyak. Jadi ketika dikocok-kocok, taruh dalam air, direndam, kemudian diisi dalam tangki, kita melakukan penyemprotan dalam tanaman, itu bisa mengusir hama. Nah, jadi ini yang perlu ada diketahui.
Makanya jangan kita terlalu mengambil kesimpulan bahwa penanaman padi supaya cepat banyak DP hasil, torang pupuk jo. Torang pupuk jo. Saya lanjutkan ya. Nah, kita akan ada sekalian kita akan melakukan ice breaking. Karena saya perhatikan tadi ada yang sudah mulai jaga tertidur. Oke, silakan berbaris. Jadi kita mulai. Mundur. Mundur. Maju. Oke, mantap. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah fokus. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini saya akan menampilkan video tentang budidaya padi organik, ya. Silakan diamati. Budidaya padi organik dengan metode SRI, ya. Ya, metode SRI. Jadi perhatikan semuanya ya, sampai dengan selesai. Salah satunya menggunakan teknologi budidaya padi organik dengan sistem of plant intensification atau SRI. Teknologi tersebut merupakan teknologi budidaya padi yang spesifik lokasi berbasis kearifan lokal. Kali ini akan mengambil contoh kearifan lokal budidaya padi organik dari masyarakat. Di sini jelas ya. Jadi budidaya tidak menggunakan pestisida. Nah, ini tahapannya. Bisa paham sampai situ? Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada adik sekalian, mengapa dalam pertanian organik, benih dan lahan itu perlu perlakuan khusus? Ada yang bisa menjawab? Oke, dari kelompok 1, ya, silakan. Agar tanaman bisa tumbuh alami tanpa zat kimia dan tanah tetap subur untuk jangka panjang. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Jadi itulah tadi jawaban dari teman-teman Anda, sangat bagus. Berarti dari awal sampai dengan akhir sudah mencermati dengan baik materi dan video yang saya tampilkan tadi. Saya akan membagikan lembar kerja, ya, nanti saya berikan waktu selama 20 menit untuk menjawab, ya. Jadi setelah dijawab, masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Dari ini kelompok 1 dan ini kelompok 3. Jadi jawaban di situ adalah hasil diskusi dari secara berkelompok, ya, hasil diskusi secara berkelompok. Adik-adik sekalian, silakan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan, ya. Jadi dimulai dari kelompok 1. Silakan di depan. Depan sini bisa. Ya, nanti menghadap ke sana. Oke. Jadi untuk kelompok 1,
siapa yang akan mempresentasikan dan bisa juga dibantu oleh teman-teman lain. Silakan kelompok 1. Jangan di belakang sini. Maju sama-sama di depan. Enggak. Bersab sama-sama. Oke, yang mau baca di tengah saja. Di tengah-tengah dari orang. Jadi 5 orang tuh ini. Nah, di tengah-tengah boleh. Oke, laki-laki maju. Nah, silakan. Jadi kelompok 2, kelompok 3, perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Bodongan dari jurusan ATP. Dari kelompok 3. Ya, jurusan ATPH kelompok 1. Oke. Kita akan Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Hasil dari oleh Pak Guru Irwan. Soal nomor 1, apa saja langkah-langkah utama dalam menanam padi organik yang kamu lihat di video? ya. Jawaban dari kelompok 1, persiapan lahan, 2 penyemaian, 3 penanaman, 4 perawatan tanaman, 5 pengendalian hama dan penyakit, 6 panen dan pasca panen. Lanjut. Apa perbedaan antara cara padi organik dengan padi biasa? Jawaban: persiapan lahan, pemilihan benih, penyediaan penanaman, perawatan tanaman dan pengendalian hama serta penyakit. Ya. Soal nomor 3. Jangan malu-malu. Padi yang baik dan benar sangat penting untuk diketahui oleh para petani. Guna meningkatkan hasil produksi padi setiap masa panen, datang punya permintaan bebas dan tidak pernah menurun. 4. Mengapa ini dan itu dalam pertanian organik harus alami? Dalam pertanian organik, padi dan pupuk harus alami untuk menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan tanam, dan kualitas hasil panen. Itu jawaban dari kelompok 1 sudah menjelaskan soal dari Pak Guru Irwan. Oke, berikan aplaus dulu. Itu adalah hasil atau jawaban diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Jadi diberikan kesempatan kepada kelompok 2. Ya. Boleh di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami yang diberikan oleh Bapak Guru kami akan pertanyaan ini. Silakan. Sebelum memulai pertanyaan, kami akan memperkenalkan diri. Ya. Saya sendiri bernama Jen Gidoga sebagai moderator. Oke. Dan di sebelah saya Muhammad Tuhan Tinggi. Saya Nika Saputra Bawata. Saya Raihan Simon. Oke, itu nama-nama kami akan memulai pertanyaan. Ya. Silakan. Apa saja langkah-langkah utama dalam penanaman padi organik yang kamu lihat di video? Utamanya persiapan lahan, penyemaian benih, penanaman, perawatan tanaman, serta mengendalikan hama dan penyakit secara organik. Yang kedua, apa perbedaan antara cara tanam padi organik dan padi biasa? Padi organik ditanam tanpa pupuk kimia, pestisida atau herbisida, sedangkan padi biasa masih menggunakan bahan-bahan tersebut untuk meningkatkan. Selanjutnya yang ketiga, menurutmu bagaimana dari proses tanam padi organik yang paling menantang? Jelaskan alasanmu.
pengendalian hama dan penyakit secara alami, dan pembajakan sawah. Yang terakhir, mengapa benih dan pupuk dalam pertanian organik harus alami? Karena pertanian organik berfokus pada menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan tanah. Sekian, itulah presentasi kami. Sekian dari kelompok 2 akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu, luar biasa ini kelompok 2 ini. Jadi ketua kelompoknya membacakan pertanyaan, teman-temannya anggotanya itu menjawab, ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, apa saja langkah-langkah utama dalam menanam padi organik yang kamu lihat di video tadi? Pertama, pemilihan lokasi. Kedua, pembersihan lahan. Ketiga, pembuatan bedeng. Keempat, pengelolaan tanah seperti pembajakan, penjempuran, penggenangan, penyemaian benih, dan penanaman benih. Keempat, pengenangan lahan. Kelima, pemberian pupuk dasar. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara cara tanam padi organik dengan padi biasa? Perbedaan utama antara penanaman padi organik dan padi biasa terletak pada penggunaan bahan kimia, sintesis. Pada organik ditanam tanpa pupuk, atau bahan kimia, sementara padi biasa menggunakan bahan kimia. Pertanyaan ketiga, menurutmu bagian mana dari proses tanam padi organik yang paling menantang? Jelaskan alasannya. Menurut kami, bagian yang paling menantang dalam proses penanaman padi organik adalah pengolahan tanah, sebab dalam proses pengolahan tanah ada banyak hal yang harus dilakukan seperti pembajakan, penjampulan, penggenangan, penyemaian benih, dan penanaman benih. Pertanyaan terakhir, mengapa benih dan pupuk dalam pertanian organik harus alami? Dalam pertanian organik, benih dan pupuk harus alami untuk menjaga kesehatan tanah, lingkungan, dan produk pertanian. Sekian hasil dari diskusi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Pagi-pagi makan ketupat, lauknya ikan teri Medan. Acara sudah sampai di tempat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mantap. Jadi akhir daripada diskusi kita hari ini diakhiri dengan pantun oleh kelompok 3. Nah, ini terakhir ya. Saya akan menanyakan apa pengalaman berarti tentang pekerjaan kelompok tersebut. Jadi saya berikan kesempatan oleh satu orang menjawab. Nah, coba. Silakan. Apa pengalaman berarti tentang pekerjaan kelompok tersebut? Saya belajar bekerja sama dan saling membantu saat menyelesaikan tugas. Oke, tadi dilaksanakan. Ya, oke mantap. Berikan aplaus dulu. Nah, jadi di sini bagaimana perasaan Anda? Perasaan ada di sekalian setelah menerima materi dari saya. Apakah bahagia? Apakah senang? Atau sedih? Atau mungkin emosi? Senang? Oke. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan melakukan praktik tentang penanaman padi organik untuk pertemuan minggu depan. Nah,
sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, untuk itu ketua kelas dapat memimpin doa sebelum pelajaran kita selesai pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas maju ke depan dan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka segala aktivitas kita juga pada pagi hari ini selesai. Nanti kita akan bertemu pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.